Kemudian, pintu depan diketuk. Bu Ratna merasakan jantungnya berdebar lebih cepat. Dia membuka pintu dan melihat Reza berdiri di sana, dengan senyum lebar di wajahnya. "Selamat malam, Bu Ratna," sapanya ceria. "Selamat malam, Reza." "Masuklah," jawab Bu Ratna, berusaha menampilkan senyum yang ramah meskipun hatinya berdebar. Reza melangkah masuk, dan Bu Ratna menutup pintu di belakangnya. Dia merasa suasana di dalam ruangan menjadi canggung. "Ada yang ingin saya bicarakan denganmu," kata Bu Ratna, berusaha untuk tidak terlihat gugup. Reza mengangguk, tetapi ekspresinya menunjukkan bahwa dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Tentu, Bu." "Ada apa?" Bu Ratna menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberanian. "Sewa bulanmu sudah 2 bulan belum dibayar. Aku ingin tahu apakah ada masalah yang membuatmu terlambat." Reza terlihat terkejut. "Oh, saya minta maaf, Bu. Saya benar-benar lupa. Ada beberapa masalah di tempat kerja yang membuat saya kesulitan keuangan. Saya berjanji akan segera membayar." Mendengar penjelasan Reza, Bu Ratna merasa sedikit lega, tetapi dia juga merasakan ketegangan di antara mereka. "Saya mengerti, Reza. Tapi kamu tahu, saya juga memiliki tanggung jawab untuk mengelola kos ini. Saya tidak bisa membiarkan sewa tidak dibayar begitu saja." Reza mengangguk, wajahnya menunjukkan penyesalan. "Saya benar-benar minta maaf, Bu. Saya akan berusaha lebih baik. Mungkin saya bisa melakukan beberapa pekerjaan di sini untuk membantu." Bu Ratna terkejut dengan tawaran itu. Dia tidak pernah berpikir untuk meminta Reza melakukan pekerjaan tambahan. Namun, ada sesuatu dalam tawarannya yang membuatnya merasa terharu. "Itu mungkin bisa membantu, tetapi saya tidak ingin kamu merasa terbebani." Reza tersenyum, dan senyumnya membuat Bu Ratna merasa hangat. "Saya tidak keberatan, Bu. Saya ingin membantu." Mereka melanjutkan percakapan, dan Bu Ratna merasa suasana mulai mencair. Reza bercerita tentang pekerjaannya, tentang tantangan yang dihadapinya, dan bagaimana dia berusaha untuk tetap positif meskipun situasi sulit. Bu Ratna mendengarkan dengan seksama, merasakan ketertarikan yang semakin dalam terhadap pemuda di depannya. Saat mereka berbicara, Bu Ratna tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam hatinya. Dia menyadari bahwa dia tidak hanya tertarik pada Reza sebagai penyewa, tetapi juga sebagai seseorang yang memiliki potensi untuk menjadi lebih dari sekadar teman. Namun, dia berusaha menahan perasaannya, takut jika hal itu akan merusak hubungan mereka. Setelah beberapa saat, ibu kos masuk ke dalam ruangan, membawa nampan berisi teh dan camilan. "Apa yang kalian bicarakan?" "Sepertinya seru sekali," tanyanya dengan nada ceria. Bu Ratna tersenyum, tetapi dia merasa sedikit canggung. "Kami hanya membahas sewa dan beberapa hal lainnya." Ibu kos mengangguk, tetapi dia bisa merasakan ketegangan di antara Bu Ratna dan Reza. "Baiklah, mari kita nikmati teh ini. Reza, kamu harus mencoba kue ini." Bu Ratna membuatnya sendiri. Reza mengambil sepotong kue dan mengangguk. "Terima kasih, Bu. Ini enak sekali." Mereka bertiga mulai berbincang-bincang, dan suasana menjadi lebih santai. Namun, Bu Ratna tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam antara dia dan Reza. Setiap kali mata mereka bertemu, ada kilatan ketertarikan yang sulit untuk diabaikan. Saat malam semakin larut, Bu Ratna merasa bahwa perbincangan mereka telah membawa kedekatan yang baru. Dia menyadari bahwa meskipun masalah sewa belum sepenuhnya teratasi, ada harapan baru yang muncul di antara mereka. Ketegangan yang awalnya ada mulai berubah menjadi keintiman emosional yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ketika Reza pamit untuk pulang,
Bu Ratna merasa sedikit enggan. Terima kasih sudah datang, Reza. Semoga kita bisa menyelesaikan masalah ini segera, katanya dengan nada lembut. Reza tersenyum, dan ada sesuatu dalam senyumnya yang membuat Bu Ratna merasa hangat. Saya akan berusaha, Bu. Terima kasih atas pengertianmu. Setelah Reza pergi, Bu Ratna duduk di sofa, merenungkan perasaannya. Dia tahu bahwa hubungan mereka telah berubah, dan meskipun ada tantangan di depan, dia merasa optimis tentang apa yang akan datang. Ketegangan awal yang dia rasakan kini telah berubah menjadi harapan, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana arah hubungan ini akan membawa mereka. Malam itu, setelah Reza pergi, Bu Ratna tidak bisa tidur nyenyak. Pikiran tentang percakapan mereka terus berputar di benaknya. Dia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan pemilik kos dan penyewa. Ketertarikan yang tumbuh di antara mereka membuatnya merasa bingung dan bersemangat sekaligus. Dia tahu bahwa dia harus menyelesaikan masalah sewa, tetapi di sisi lain, dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang mulai muncul. Keesokan harinya, Bu Ratna memutuskan untuk mengundang Reza dan ibu kos untuk berbicara lebih lanjut tentang masalah sewa. Dia ingin menciptakan suasana yang lebih santai, jadi dia memutuskan untuk menyiapkan teh dan camilan. Dia berharap pertemuan ini bisa menjadi kesempatan untuk menyelesaikan masalah sekaligus memperkuat hubungan mereka. Setelah menyiapkan semuanya, Bu Ratna menunggu dengan cemas. Dia merapikan meja, memastikan semua terlihat rapi dan bersih. Ketika jam menunjukkan pukul 7 malam, pintu diketuk. Bu Ratna merasakan jantungnya berdebar. Dia membuka pintu dan melihat Reza berdiri di sana, dengan senyum lebar di wajahnya. Selamat malam, Bu Ratna, sapanya ceria, membawa suasana hangat ke dalam ruangan. Selamat malam, Reza. Masuklah, jawab Bu Ratna, berusaha menampilkan senyum yang ramah meskipun hatinya berdebar. Reza melangkah masuk, dan Bu Ratna menutup pintu di belakangnya. Ibu kos segera menyusul, membawa nampan berisi teh dan camilan. Ayo, kita nikmati teh ini sambil berbincang-bincang, katanya dengan semangat. Mereka duduk di ruang tamu, dan Bu Ratna menuangkan teh ke dalam cangkir. Terima kasih sudah datang, Reza. Aku ingin kita membahas masalah sewa ini dengan lebih baik, katanya, berusaha terdengar tenang. Reza mengangguk, tetapi ekspresinya menunjukkan bahwa dia merasa cemas. Tentu, Bu. Saya minta maaf atas keterlambatan ini. Saya benar-benar berusaha untuk memperbaiki keadaan. Ibu kos, yang melihat ketegangan di antara mereka, mencoba mencairkan suasana. Jadi, Reza, apa rencanamu untuk membayar sewa? Apakah ada yang bisa kami bantu? Reza tersenyum, tetapi ada keraguan di matanya. Saya sedang mencari pekerjaan tambahan. Mungkin saya bisa melakukan beberapa pekerjaan di sini untuk membantu, seperti membersihkan atau merawat taman. Bu Ratna merasa terharu dengan tawaran itu. Dia tidak pernah berpikir untuk meminta Reza melakukan pekerjaan tambahan, tetapi tawarannya menunjukkan bahwa dia peduli. Itu mungkin bisa membantu, tetapi aku tidak ingin kamu merasa terbebani, jawab Bu Ratna. Reza mengangguk, wajahnya menunjukkan tekad. Saya tidak keberatan, Bu. Saya ingin membantu dan memastikan semuanya berjalan lancar. Mereka melanjutkan percakapan, dan Bu Ratna merasa suasana mulai mencair. Reza bercerita tentang pekerjaannya, tantangan yang dihadapinya, dan bagaimana dia berusaha untuk tetap positif meskipun situasi sulit. Bu Ratna mendengarkan dengan seksama, merasakan ketertarikan yang semakin dalam terhadap pemuda di depannya. Saat mereka berbicara, Bu Ratna tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam hatinya. Dia menyadari bahwa dia tidak hanya tertarik pada Reza sebagai penyewa,
tetapi juga sebagai seseorang yang memiliki potensi untuk menjadi lebih dari sekadar teman. Namun, dia berusaha menahan perasaannya, takut jika hal itu akan merusak hubungan mereka. Ibu kos, yang menyadari ketegangan di antara Bu Ratna dan Reza, mencoba mencairkan suasana dengan lelucon. Kalian berdua sepertinya memiliki kemistri yang kuat. Mungkin kita harus mengadakan acara kos untuk merayakan kebersamaan kita, katanya sambil tertawa. Bu Ratna merasa wajahnya memerah. Ibu kos, jangan bercanda, serunya, tetapi dia tidak bisa menahan senyumnya. Reza tertawa, tetapi ada kilatan di matanya yang menunjukkan bahwa dia juga merasakan ketertarikan yang sama. Saya setuju, Ibu kos. Mungkin kita bisa mengadakan acara kecil. Itu bisa menjadi kesempatan untuk lebih mengenal satu sama lain. Bu Ratna merasa jantungnya berdebar. Dia tahu bahwa mengadakan acara bisa menjadi kesempatan untuk lebih dekat dengan Reza, tetapi dia juga khawatir tentang apa yang mungkin terjadi. Namun, dia tidak bisa menolak kesempatan itu. Baiklah, kita bisa merencanakannya. Mungkin akhir pekan ini, katanya, berusaha terdengar santai. Reza dan Ibu kos setuju, dan mereka mulai merencanakan acara tersebut. Saat mereka berbincang, Bu Ratna merasa suasana semakin hangat. Dia menyadari bahwa ketegangan yang awalnya ada mulai berubah menjadi keintiman emosional yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Setelah beberapa saat, Ibu kos memutuskan untuk pergi ke dapur untuk menyiapkan lebih banyak camilan. Bu Ratna dan Reza tinggal di ruang tamu, dan suasana menjadi lebih tenang. Mereka saling bertukar pandang, dan Bu Ratna merasakan jantungnya berdebar lebih cepat. Bu Ratna, kata Reza, memecah keheningan. Saya ingin berterima kasih atas pengertianmu. Tidak banyak orang yang mau memberi kesempatan seperti ini. Bu Ratna tersenyum, tetapi hatinya bergetar. Saya hanya ingin membantu. Saya tahu hidup tidak selalu mudah, terutama di usia muda seperti kamu. Reza mengangguk, dan ada keheningan yang nyaman di antara mereka. Bu Ratna merasa bahwa momen ini adalah kesempatan untuk lebih dekat dengan Reza. Kamu tahu, Reza, aku melihat potensi besar dalam dirimu. Kamu memiliki semangat yang luar biasa. Reza tersenyum, dan ada kilatan kebanggaan di matanya. Terima kasih, Bu. Itu berarti banyak bagi saya. Saya berusaha untuk tidak menyerah. Mereka melanjutkan percakapan, berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Bu Ratna merasa semakin terhubung dengan Reza, dan dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam hatinya. Dia tahu bahwa hubungan mereka telah berkembang, dan meskipun ada tantangan di depan, dia merasa optimis tentang apa yang akan datang. Ketika Ibu kos kembali dengan nampan berisi camilan, suasana di ruang tamu terasa lebih hangat. Mereka bertiga mulai berbincang-bincang, dan tawa mengisi ruangan. Bu Ratna merasa senang melihat Reza dan Ibu kos saling bercanda. Dia tahu bahwa pertemuan ini telah membawa kedekatan yang baru. Saat malam semakin larut, Bu Ratna merasa bahwa perbincangan mereka telah membawa kedekatan yang baru. Dia menyadari bahwa meskipun masalah sewa belum sepenuhnya teratasi, ada harapan baru yang muncul di antara mereka. Ketegangan yang awalnya ada kini telah berubah menjadi keintiman emosional yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ketika Reza pamit untuk pulang, Bu Ratna merasa sedikit enggan. Terima kasih sudah datang, Reza. Aku senang bisa berbicara denganmu, katanya dengan nada lembut. Reza tersenyum, dan ada sesuatu dalam senyumnya yang membuat Bu Ratna merasa hangat. Saya juga senang, Bu. Terima kasih atas pengertianmu. Setelah Reza pergi, Bu Ratna duduk di sofa, merenungkan perasaannya. Dia tahu bahwa hubungan mereka telah berubah, dan meskipun ada tantangan di depan, dia merasa optimis tentang apa yang akan datang.
Ketegangan awal yang dia rasakan kini telah berubah menjadi harapan, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana arah hubungan ini akan membawa mereka. Akhir pekan yang dinanti-nanti akhirnya tiba. Bu Ratna merasa campur aduk antara antusiasme dan kecemasan. Acara kecil yang mereka rencanakan untuk merayakan kebersamaan di kos akan segera dimulai. Dia telah menyiapkan berbagai camilan dan minuman, berharap semua berjalan lancar. Namun, di dalam hatinya, ada rasa ingin tahu yang mendalam tentang bagaimana interaksi dengan Reza akan berkembang. Pagi itu, Bu Ratna bangun lebih awal dari biasanya. Dia ingin memastikan semuanya siap sebelum tamu mulai berdatangan. Dia merapikan ruang tamu, menata meja dengan rapi, dan menyiapkan beberapa dekorasi sederhana. Ibu kos membantu dengan semangat, mengatur makanan dan minuman. "Ratna, kamu terlihat sangat bersemangat," kata ibu kos sambil tersenyum. "Aku bisa merasakan ada sesuatu yang spesial di antara kamu dan Reza." Bu Ratna tersenyum malu, tetapi hatinya berdebar. "Aku hanya ingin semuanya berjalan dengan baik. Ini adalah kesempatan untuk lebih dekat dengan Reza." Ibu kos mengangguk, matanya berbinar. "Kamu harus mengambil kesempatan ini. Jangan ragu untuk menunjukkan perasaanmu." Ketika waktu menunjukkan pukul 5 sore, tamu pertama mulai berdatangan. Beberapa penyewa lain dari kos juga ikut bergabung, dan suasana menjadi hangat. Bu Ratna merasa senang melihat semua orang berkumpul, tertawa, dan berbincang-bincang. Namun, hatinya tetap tertuju pada Reza, yang belum tiba. Tak lama kemudian, pintu diketuk, dan Bu Ratna bergegas membukanya. Reza berdiri di sana, mengenakan kaos sederhana dan celana jeans, dengan senyum lebar di wajahnya. "Selamat sore, Bu Ratna." "Maaf saya terlambat," katanya dengan nada ceria. "Selamat datang, Reza." "Tidak apa-apa, aku senang kamu bisa datang," jawab Bu Ratna, berusaha menahan rasa gugupnya. Reza melangkah masuk, dan suasana di dalam ruangan semakin hidup. Mereka semua mulai berbincang-bincang, dan Bu Ratna merasa senang melihat Reza berinteraksi dengan penyewa lainnya. Dia bisa merasakan ketertarikan yang tumbuh di antara mereka, dan itu membuatnya merasa hangat. Saat acara berlangsung, Bu Ratna dan Reza sering saling bertukar pandang. Setiap kali mata mereka bertemu, ada kilatan ketertarikan yang sulit untuk diabaikan. Bu Ratna merasa jantungnya berdebar, dan dia tahu bahwa perasaannya terhadap Reza semakin dalam. Ibu kos, yang menyadari ketegangan di antara mereka, mencoba menciptakan momen yang lebih intim. "Ayo, kita bermain permainan. Ini akan membuat suasana semakin seru," serunya, mengajak semua orang untuk berkumpul. Permainan dimulai, dan tawa mengisi ruangan. Bu Ratna merasa lebih santai, tetapi dia juga merasakan ketegangan yang semakin meningkat antara dia dan Reza. Mereka berdua terlibat dalam permainan, saling menggoda dan tertawa. Setiap sentuhan kecil, setiap tatapan, semakin memperkuat perasaan yang ada di antara mereka. Setelah beberapa permainan, ibu kos mengusulkan untuk beristirahat sejenak. "Bagaimana kalau kita menikmati camilan dan berbincang-bincang?" katanya, dan semua orang setuju. Bu Ratna mengambil nampan berisi kue dan camilan, membagikannya kepada semua orang. Saat dia melayani Reza, tangan mereka bersentuhan sejenak, dan Bu Ratna merasakan aliran listrik yang membuatnya terkejut. Dia menatap Reza, dan mereka saling tersenyum, seolah-olah ada sesuatu yang lebih dalam di antara mereka. "Bu Ratna, kue ini enak sekali," puji Reza, menggigit sepotong kue. "Kamu benar-benar pandai memasak." "Terima kasih, Reza." "Aku senang kamu menyukainya," jawab Bu Ratna, merasa bangga. Mereka melanjutkan percakapan, dan Bu Ratna merasa semakin terhubung dengan Reza. Dia berbagi cerita tentang masa kecilnya, tentang impian dan harapannya.
Reza mendengarkan dengan seksama, dan Bu Ratna bisa merasakan ketertarikan yang sama di mata Reza. Saat malam semakin larut, suasana di dalam ruangan semakin hangat. Semua orang tertawa dan berbincang-bincang, tetapi Bu Ratna dan Reza merasa seolah-olah mereka berada di dunia mereka sendiri. Ketika ibu kos mengusulkan untuk bermain permainan lain, Bu Ratna dan Reza saling bertukar pandang, dan Bu Ratna merasa hatinya berdebar. Setelah beberapa permainan, ibu kos memutuskan untuk memberikan mereka waktu untuk berbicara. Ayo, kita semua beristirahat sejenak. Bu Ratna, Reza, kalian bisa berbincang-bincang di luar, katanya sambil tersenyum. Bu Ratna merasa sedikit terkejut, tetapi dia tidak bisa menolak kesempatan itu. Mereka berdua melangkah keluar ke taman kecil di depan kos, di mana suasana malam terasa tenang dan damai. Di bawah sinar bulan, mereka duduk di bangku taman, dan Bu Ratna merasakan ketegangan yang menyenangkan di antara mereka. Reza, kata Bu Ratna, memecah keheningan. Aku senang kamu bisa datang ke acara ini. Rasanya menyenangkan bisa berbicara lebih banyak denganmu. Reza tersenyum, dan ada kilatan kebanggaan di matanya. Saya juga senang, Bu. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk lebih mengenal satu sama lain. Mereka saling bertukar cerita, dan Bu Ratna merasa semakin terhubung dengan Reza. Dia berbagi tentang impian dan harapannya, dan Reza mendengarkan dengan seksama. Setiap kali mereka saling bertatap mata, Bu Ratna merasakan jantungnya berdebar lebih cepat. Bu Ratna, kata Reza, suaranya lembut. Saya ingin berterima kasih atas semua yang kamu lakukan untuk saya. Kamu telah memberi saya kesempatan yang tidak banyak orang lakukan. Bu Ratna merasa hangat mendengar kata-kata Reza. Saya hanya ingin membantu. Saya percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Reza mengangguk, dan ada keheningan yang nyaman di antara mereka. Bu Ratna merasa bahwa momen ini adalah kesempatan untuk lebih dekat dengan Reza. Kamu tahu, Reza, aku melihat potensi besar dalam dirimu. Kamu memiliki semangat yang luar biasa. Reza tersenyum, dan ada kilatan kebanggaan di matanya. Terima kasih, Bu. Itu berarti banyak bagi saya. Saya berusaha untuk tidak menyerah. Saat mereka berbicara, Bu Ratna merasakan ketertarikan yang semakin dalam. Dia tahu bahwa hubungan mereka telah berkembang, dan meskipun ada tantangan di depan, dia merasa optimis tentang apa yang akan datang. Ketegangan yang awalnya ada kini telah berubah menjadi harapan, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana arah hubungan ini akan membawa mereka.